Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfira Manani dari PGMI 3 semester 6. Di sini saya akan mereview materi ke-1, yaitu memahami pengawasan dan evaluasi dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi pengertian pengawasan menurut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Otoritas tersebut memberdayakan para manajer untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol terhadap bawahan guna mengarahkan administrasi aktivitas mereka demi kemajuan organisasi. Adapun tujuan pengawasan yaitu menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah atau aturan yang berlaku. Nah, yang kedua itu menertibkan koordinasi kegiatan. Yang ketiga mencegah pemborosan dan penyimpanan, karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat. Nah, selanjutnya ada karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu ada 5. Yang pertama, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Dan kedua, pengawasan hendaknya diarahkan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. Dan ketiga, pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. Dan keempat adalah pengawasan harus bersifat fleksibel. Dan kelima, pengawasan harus bersifat preventif. Nah, pengertian evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian. Tindakan ini mengandung maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu sehingga dapat diproses lebih lanjut. Nah, jadi tujuan evaluasi dalam pendidikan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu juga ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu yang pertama menilai ketercapaian tujuan, yang kedua mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi, yang ketiga memotivasi belajar siswa. Adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan yaitu fungsi evaluasi pendidikan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai penyediaan informasi. Nah, yang kedua, fungsi perbaikan merupakan salah satu benang merah yang terabaikan selama ini. Selanjutnya, fungsi pengendalian proses dan mutu pendidikan. Yang selanjutnya, fungsi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. Fungsi akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, fungsi regulasi administratif. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview materi kedua, yaitu bidang garapan kesiswaan dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi pengertian bidang garapan kesiswaan memiliki pengertian sama, yaitu kegiatan untuk mengurusi peserta didik atau siswa dalam rangka menunjang proses pendidikan. Berdasarkan asal kata, pengertian manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Adapun tujuan bidang garapan kesiswaan. Tujuan bidang garapan kesiswaan adalah
mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidik secara keseluruhan. Selanjutnya ada ruang lingkup bidang garapan kesiswaan. Terhadap beberapa bidang garapan kesiswaan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengelola peserta didik atau siswa, yang kedua tenaga pendidik, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat sarana dan prasarana, dan kelima tata laksana. Nah, baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.